Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memaparkan hasil karya tulis ilmiah saya dengan judul Uji Sifat Fisik dan Aktivitas Antibakteri pada Sediaan Gel Topikal dengan Berbagai Konsentrasi Ekstrak Etanol Kulit Buah Semangka. Yang melatar belakangi penelitian saya yaitu infeksi oleh bakteri SA di kulit biasanya menyebabkan bisul dan jerawat. Jika tidak diatasi dengan benar, maka akan menyerang ke jaringan yang lebih dalam. Pengobatannya dibagi menjadi dua dan biasanya orang-orang masyarakat menggunakan pengobatan topikal dengan kandungan antibiotik. Jika terus-menerus digunakan, akan mengakibatkan hipersensitivitas pada kulit dan resisten terhadap antibiotik. Sehingga saya ingin mengembangkan pengobatan topikal alami, yaitu limbah kulit buah semangka dengan dibuat gel topikal agar mudah digunakan, karena telah diteliti oleh Ginting dapat menghambat bakteri SA dengan kandungan senyawa alkaloid, flavonoid, glikosida, saponin, dan triterpenoid. Rumusan masalah yaitu apakah variasi konsentrasi ekstrak etanol kulit buah semangka pada sediaan gel topikal berpengaruh terhadap sifat fisik? Apakah variasi konsentrasi ekstrak etanol kulit buah semangka pada sediaan gel topikal berpengaruh terhadap aktivitas antibakteri terhadap Staphylococcus aureus? Kerangka konsep penelitian saya yaitu ekstrak etanol kulit buah semangka dibuat sediaan gel topikal dengan 3 formulasi. Yang formulasi pertama dengan variasi konsentrasi ekstrak 10%, yang kedua dengan konsentrasi ekstrak 20%, dan yang ketiga dengan konsentrasi ekstrak 40%. Kemudian diuji sifat fisiknya yang meliputi uji organoleptis, homogenitas, daya sebar, daya lekat, dan uji pH. Kemudian diuji aktivitas antibakteri gelnya terhadap Staphylococcus aureus. Hipotesis yaitu variasi konsentrasi ekstrak etanol kulit buah semangka diduga berpengaruh terhadap sifat fisik gel topikal. Yang kedua, gel topikal dengan variasi konsentrasi ekstrak etanol kulit buah semangka diduga mempunyai pengaruh terhadap aktivitas antibakteri Staphylococcus aureus. Metode penelitian, jenis dan rancangan penelitian yaitu true eksperimental, tempat penelitian dan waktu di Laboratorium Farmakognosi, Tekfar, dan Mikrobiologi Politeknik Kesehatan Bakti Setia Indonesia pada bulan Desember 2019 hingga selesai. Subjek dan penelitian yaitu subjeknya sediaan gel dengan variasi konsentrasi 10, 20, 30. Objeknya yaitu sifat fisik dan aktivitas antibakteri dari gel dengan variasi konsentrasi ekstrak etanol kulit buah semangka. Populasi dan sampelnya yaitu sediaan gel topikal ekstrak etanol kulit buah semangka dengan variasi konsentrasi 10, 20, dan 30. Jalannya penelitian, determinasi tanaman yang pertama, kemudian pengumpulan bahan dan proses pengeringan, yang ketiga pembuatan ekstrak kulit buah semangka dengan metode maserasi, dan yang keempat pembuatan sediaan gel ekstrak etanol kulit buah semangka, yang kelima uji sifat fisik gel, serta uji aktivitas antibakteri. Determinasi dilakukan di Laboratorium Sistematika Tumbuhan Fakultas Biologi Universitas Gadjah Mada Indonesia. Pembuatan ekstrak etanol kulit buah semangka dengan cara yang pertama perajangan, yang kedua dijemur dilapisi dengan kain hitam agar senyawa tidak dirusak dengan sinar UV matahari, yang keempat dilakukan penghalusan atau penyerbukan, kemudian diayak, dan selanjutnya direndam dengan etanol, kemudian disaring, hasilnya maseratnya diuapkan di atas water bath hingga diperoleh ekstrak kental dengan persen rendemen 15,04%. Pembuatan sediaan gel ekstrak etanol kulit buah semangka dengan formula di bawah yaitu menggunakan gelling agent karbopol, TA sebagai penetral karbopol, propilen glikol sebagai humektan, metilparaben sebagai pengawet. Yang pertama yaitu masukkan karbopol ke dalam mortar hangat, kemudian diberi aquades hangat sedikit demi sedikit, aduk hingga homogen. Kemudian masukkan metilparaben dan ekstrak etanol kulit buah semangka yang telah dilarutkan oleh propilen glikol, diaduk hingga homogen. Setelah itu, masukkan TA yang telah dilarutkan dengan air sedikit, kemudian masukkan, aduk hingga membentuk massa gel, aduk hingga homogen. Setelah itu dietkan dengan aquades hingga 100%.
Uji sifat fisik gel topikal yang pertama organoleptis dengan melihat bentuk, warna, dan bau sediaan. Yang kedua homogenitas dengan cara 0,1 gram dioleskan pada sekeping kaca, kemudian diamati. Yang ketiga uji pH dengan dicelupkan kertas pH ke dalam sediaan gel. Syaratnya yaitu 4,5 sampai 6,5. Yang kelima uji daya sebar dengan menimbang 0,5 di Petri dan diletakkan pemberat 150 gram, diamkan selama 1 menit, kemudian diukur diameter penyebarannya. Yang terakhir yaitu uji daya lekat dengan menimbang 0,5 gram gel di atas kaca objek, kemudian diletakkan beban 500 gram selama 5 menit dan dipasang ke alat, kemudian melepaskan beban seberat 80 gram dan catat waktu pelepasannya. Berikut adalah hasil uji sifat fisik yang saya peroleh. Untuk uji organoleptis, formula pertama berwarna coklat muda, yang kedua coklat, dan yang ketiga coklat tua. Sini dapat disimpulkan bahwa penambahan ekstrak dapat mempengaruhi warna. Semakin tinggi ekstraknya, maka warnanya akan semakin pekat. Kemudian bentuknya gel lebih kental, gel, kemudian agak cair. Di sini dapat disimpulkan bahwa semakin naik variasi konsentrasi ekstrak, maka akan bentuknya menurun agak cair. Dan untuk baunya pada formula 1, 2, 3 sama, yaitu bau ekstrak. Untuk uji homogenitasnya pada formula 1, 2, 3 yaitu homogen, memenuhi syarat semua. Untuk uji pH gel pada formulasi 1 yaitu dengan nilai pH 6,5, formulasi 2 dengan 5,5, formulasi 3 dengan 4,5. Sini dapat dilihat pada grafik ini, maka dapat disimpulkan dengan penambahan ekstrak dapat menurunkan pH sediaan. Kemudian untuk daya sebarnya yaitu pada formula pertama dengan rata-rata 35,20 mm, 40 dengan formula kedua 40,86 mm, dengan formula ketiga 64,25. Dapat disimpulkan bahwa dengan penaikan konsentrasi ekstrak dapat meningkatkan daya sebar. Untuk daya lekatnya pada formula 1 4,37, pada formula 2 2,09, pada formula 3 0,69, dan dapat dilihat pada grafik tersebut, maka dengan penambahan ekstrak akan menurunkan daya lekat sediaan gel. Dari 3 formula ini, formula 3 tidak memenuhi persyaratan karena tidak memenuhi daya sebar dan juga daya lekatnya kurang dari 1 detik. Hasil uji aktivitas antibakteri pada kontrol basis diperoleh 6,30 mm setara dengan Hollernya, yang artinya kontrol basisnya tidak memiliki efek antibakteri terhadap SA. Untuk kontrol positif 22,80 dengan kategori sangat kuat. Untuk formula 1 juga 6,30 dengan artinya tidak mempunyai aktivitas antibakteri terhadap SA. Formula 2 7,96 dengan kategori kekuatan sedang. Untuk formula 3 10,49 dengan kategori kekuatan kuat. Statistik oleh uji aktivitas antibakteri. Yang pertama dilakukan uji Kolmogorov-Smirnov dengan hasil 0,01 kurang dari 0,05 yang artinya tidak normal. Kemudian dilakukan uji homogenitas Levenel test 0,028 kurang dari 0,05 maka hasilnya tidak homogen, sehingga dilanjutkan uji Kruskal-Wallis dengan hasil 0,08 kurang dari 0,05 yang berarti signifikan, maka HA diterima dan HO ditolak, artinya tidak terdapat perbedaan yang bermakna atau perbedaan yang signifikan dalam menghambat pertumbuhan bakteri SA. Sehingga dilanjutkan uji Mann-Whitney untuk mengetahui perbedaan antara perlakuan. Yang pertama, kontrol basis dan formula 1 menunjukkan tidak signifikan, yang artinya kontrol basis dan formula 1 tidak mempunyai aktivitas antibakteri. Kontrol basis dengan formula 2 dan 3 mempunyai nilai signifikan. Kontrol positif dengan formula 1 mempunyai perbedaan yang signifikan. Kontrol positif 2 dan kontrol positif formula 2 dan formula 3 itu tidak memiliki nilai yang tidak signifikan. Sedangkan pada formula 1 dan formula 2 itu memiliki nilai yang signifikan. Formula 1 dengan formula 3 juga memiliki nilai signifikan, dan formula 2 pada formula 3 tidak memiliki nilai signifikan.
kontrol basis dan kontrol positif memiliki nilai signifikan. Maka kesimpulannya yaitu terdapat pengaruh variasi konsentrasi ekstrak etanol kulit buah semangka terhadap sifat fisiknya, yaitu semakin tinggi konsentrasi ekstrak, maka pH sediaan semakin asam, daya lekat semakin rendah, dan daya sebar semakin lebar. Yang kedua, terdapat perbedaan pengaruh variasi konsentrasi ekstrak etanol kulit buah semangka pada sediaan gel topikal, yaitu pada formulasi 1, ekstrak 10% tidak memiliki aktivitas antibakteri, sedangkan pada formula 2 dengan ekstrak 20% dan formula 3 dengan ekstrak 40% itu menunjukkan memiliki aktivitas antibakteri terhadap Staphylococcus aureus. Sekian presentasi dari saya.